Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat karunia-Nya pada hari ini kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian kita yang insya Allah pada hari ini kita akan menuntaskan pelajaran yang ke-17 insya Allah, sehingga pada pertemuan yang akan datang kita bisa masuk ke pelajaran yang 18. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita panjatkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat ini mulai dari masa di mana hanya satu orang yang percaya, kemudian 2 orang, 3 orang, akhirnya 1 rumah, 2 rumah, 1 desa, 1 negara, bahkan 1 dunia, bahkan dunia akhirat menerima kerasulan beliau, mengikuti. Walaupun tentu tidak semua orang yang mempercayai dan mengikuti beliau. Karena itu beliau menjadi suri tauladan yang layak untuk kita ikuti dalam kehidupan kita, termasuk di dalam perjuangan kita untuk bersama-sama belajar menjadi lebih baik, berdiskusi untuk memahami bahasa Arab Qurani sebagai modal kita untuk memahami ayat-ayat Qurani, doa, ayat-ayat populer, serta bacaan terkait dengan wacana keislaman. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan ke materi kita pada hari ini, mari kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu sekalian, kita pada pertemuan sebelumnya untuk pelajaran yang ke-17, kita sudah memasuki bagian awal dari latihan yang ada pada bagian dal. Yaitu pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah tuntas untuk membahas makna dasar yang ada pada surah Al-Baqarah 129. Dengan kesimpulan akhir bahwa pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab, itu perlu memperhatikan konteks, sehingga untuk pemahaman ayat yang lebih lengkap lagi, kita perlu belajar yang lebih lanjut. Ya, belajar lebih lanjut termasuk mempelajari tafsir yang lebih dekat dari itu. Karena itu karakternya bahasa Arab Qurani nanti begitu sampai di buku di pelajaran ke-37 dan seterusnya, itu sudah nuansanya sudah terasa seperti tafsir ya, seperti tafsir kita mempelajari, memahami penjelasan dari para ahli tafsir dengan bermodalkan bahasa Arab. Jadi posisinya adalah kita bukan kita tidak merancang ibu-ibu bapak sekalian menjadi ahli tafsir karena memang itu persyaratannya banyak, tetapi paling tidak dengan bermodalkan ilmu yang sudah kita miliki, kita berharap ibu-ibu sekalian sudah bisa memahami kandungan pokok dari sebuah ayat, ya, kutipan ayat dengan memahami artinya, kemudian kalau ingin didalami lagi dengan membaca kajian-kajian tafsir yang ada, bermodalkan bahasa Arab yang kita miliki, insya Allah ibu-ibu sekalian bisa memahami. Untuk itu sebagai awal dari kegiatan kita untuk latihan dal,
Mari kita baca bersama-sama ayatnya, lalu kemudian nanti kita bahas kalau ada kata, ada ungkapan, serta kalau ada kalimat yang belum terpahami. Lalu kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi berbagi pemahaman serta pendalaman. Baik Ibu-ibu sekalian, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca bersama-sama. Ini untuk slide pertama kita pada hari ini ada Al-Maidah 9 dan At-Taubah 68, kemudian diikuti oleh kutipan ayat yang lainnya. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul amanu wa'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal jahannam khalidina fiha. Bismillahi yang man yasha wa huwal azizur rahim. Baik, ya. Ada suruh mayasa ada 3 ayat yang akan kita bahas. Silakan. Kita lihat dari ayat yang tadi sudah kita baca. Kalau ada yang belum terpahami, silakan disampaikan terlebih dahulu. Ada untuk Al-Maidah 9? Ada. Baik. Jika tidak ada yang belum terpahami, silakan ibu-ibu sekalian, siapa yang ingin berbagi pemahaman apa yang sudah dipahami dari surah Al-Maidah 9 tersebut. Saya coba Pak Guru. Ya, silakan. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan sholat, kepada mereka pengampunan dan pahala yang tinggi. Iya, bagus ya. Ibu, tadi saya dengar ada mengatakan kepada ya. Saya mendengar Ibu mengatakan kepada. Dari mana lahir ada pemahaman kepadanya? Lahum. Bagi mereka, mungkin bukan kepada, bagi mereka pengampunan dan pahala yang tinggi. Begitu Pak Guru. Oke, baik. Coba kita dengarkan kembali kalau begitu. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Betul. Itu maksud saya. Maksud saya itu. Dari mana idenya pakai ada kepada?
enaknya aja gitu Pak Guru. Waladi amanu. Oke. Allah telah menjanjikan orang kepada allazina amanu yang Baik, ya. beriman dan mengerjakan Karena amal ada, soleh. bukan karena ada ya, bukan karena ada kata khusus ya, bukan karena ada Iya, kata khusus yang bermakna kepada, tapi dengan melihat konteksnya, kemudian kita rasakan itu enak, maka kita menggunakan ungkapan kepada. Kesadaran ini penting ya, kesadaran ini penting bukan hanya menjadi sekilas begitu aja ya, sekilas. Kesadaran ini penting, apalagi nanti kalau ada di antara ibu-ibu sekalian yang ya dengan kemampuan yang dimiliki ingin bisa lebih banyak lagi gitu. Maksudnya apa? Kalau bahasa Arab Qurani kan kemampuan yang ditawarkan oleh bahasa Arab Qurani adalah memahami bahasa Arab. Bahasa lainnya adalah paling untuk mengetahui tingkat pemahaman itu, ya, pemahaman bahasa Arab dengan cara menerjemahkan, yaitu menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Siapa tahu kan di antara ibu-ibu sekalian ada yang punya kemampuan lebih banyak dari itu. Ingin sebaliknya, bisa menerjemahkan, mengungkapkan ide dalam bahasa Indonesia menggunakan bahasa Arab. Seperti yang dilatih di Arab reguler. Siapa tahu begitu ya. Ibu-ibu sekalian ingin juga mengungkapkan beberapa ungkapan-ungkapan dengan kreasi sendiri. Jadi tadi ya, oke, betul ya, tidak ada ungkapan khusus yang bermakna kepada. Ya, coba diulang lagi apa Bu maknanya? Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh bagi mereka pengampunan dan pahala yang tinggi. Iya, bagus. Kalau sekarang sudah berubah tadi dari awal ya, dari awal yang terdengar ya. Kalau tadi ada sholatnya, gitu. Kalau tadi ada sholatnya, sekarang dan beramal soleh. Itu yang bermakna beramal yang mana, Ibu? Wa amilus solihat. Iya. Itu dua kata itu bermakna beramal. Iya Pak Guru, Iya. beramal soleh. Iya. Saya ulang lagi ya, barangkali Ibu kurang memperhatikan komentar yang saya berikan. Berarti dua kata itu, apakah dua kata itu bermakna beramal? Tidak. Kalau Tidak, bukan Pak Guru. dua kata yang bermakna beramal yang mana? Amilu. Iya, baik. Kalau dalam bahasa ya, kalau dalam bahasa ini ya, apa namanya? Kalau dalam bahasa Indonesia asli apa itu maksudnya? Beramal. Berbuat baik. Iya, bagus. Berbuat baik. Di situ yang bermakna baik yang mana? Solihat. Solihat bisa juga beramal. Berbuat baik. Solih. Beramal soleh. Solihat, Bu, tadi maksudnya? Maaf Pak Guru, ini ada cucu ngeganggu. Bentar ya, bentar ya. Bentar ya sayang ya. Nanti ya, Uti lagi belajar dulu. Wa amilus, wa amilu, amal, soleh, solihat. Ini Pak Guru, beramal soleh, wa amilus solihat. Begitu pengertian saya Pak Guru. Saya ulang lagi, yang Ibu sedang menjelaskan pengertian yang mana? Amilu kan beramal. Amilu senantiasa beramal ya, beramal solihat, beramal soleh. Yang bermakna soleh yang mana? Solihat. Iya, bagus.
Itu bahasa Indonesianya apa, Bu? Bahasa Indonesianya berbuat kebaikan ya. Beriman dan amilus solihat. Beramal soleh, beramal baik, berbuat baik. Begitu Pak Guru pengertian saya. Yang berbuatnya yang mana? Amilu kan Baiknya yang senanti mana? ya, Baiknya yang mana? solihat. Iya, baik. Itu perbuatan baiknya sedikit atau banyak? Banyak. Senantiasa berbuat baik, beramal baik. Ada senantiasanya dari mana ide ada senantiasanya? Ya, saya pikir amilu ini apa namanya? Mudori. Mungkin bukan. Salah bukan mudori. Ini apa namanya? Madin. Yang telah berbuat baik, beramal baik. Oke, baik. Begitu Pak Guru. Perbuatan baiknya ya, perbuatan baiknya ini banyak atau sedikit? Banyak. Baik. Dari mana diduga itu banyak? Ini ada tak di belakang. Iya, baik. Oke, bagus. Silakan dilanjutkan yang bagian akhirnya. Bagi mereka pengampunan dan pahala yang tinggi. Iya, bagus. Itu kalau pakai ide subjek, predikat, objek, keterangan, bagaimana jadi makna kalimat tersebut? Maghfirah. Mereka mendapatkan pengampunan. Mereka mendapat pengampunan dan pahala yang tinggi. Iya, bagus. Dari mana Ibu menduga di situ ada makna tinggi? Azim. Azim bukan tinggi, Pak Guru. Pengertian saya mungkin salah. Ini azim tinggi. Ibu kalau doa sholat gimana, Bu? Kalau sholat, kalau pada waktu Ibu sujud gimana? Ibu biasanya baca apa kalau lagi sujud? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bagaimana, Bu? Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Iya, bagus. Apa maknanya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah yang maha tinggi. Mana yang bermakna maha tinggi? A'la. Iya, bagus. Kalau sedang sujud, apa? Bacaan Ibu. Oh iya, kalau ruku Robial azim, kalau misalnya sujud Robial a'la. Iya. Apa makna keduanya? Allah maha tinggi. Allah maha azim. Kalau a'la tinggi, kalau azim, aduh, lupa Pak Guru, azim. Oke, baik. Coba kita kembali ke masa lalu ya. Coba kita kembali masa lalu. Bagi mereka pengampunan dan pahala yang merujuk ya. Setelah kita merujuk ke pelajaran kita yang jauh lama ya. Jauh yang lama ya. Kecuali kita tidak menggunakannya di dalam bacaan sholat ya mungkin. Tetapi kalau kondisinya kita menggunakannya di dalam bacaan sholat, bisa jadi kita memang tidak sampai ke sana itunya, penghayatannya. Kita tidak sampai ke sana penghayatannya waktu kita sholat.
Ya, biasanya salah satu ya, walaupun tidak semua ya. Tidak semua ya, tetapi salah satu cara kita untuk meninggikan, untuk meninggikan ya, oke bahasanya, untuk meningkatkan kualitas penghayatan kita terhadap sholat kita adalah salah satu caranya ya, salah satu caranya adalah dengan memahami makna doa-doa yang ada di dalam rangkaian sholat. Itu salah satu ya, salah satu usaha kita, ikhtiar kita. Oke, silakan coba dibenahi tadi pemahaman yang sudah kita diskusikan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman perbuatan baik, berbuat baik dan beramal soleh, bagi mereka pengampunan dan pahala yang agung. Pahala ya, azim. Ya, saya merasa ada yang ini lagi nih. Ada yang longgar lagi ininya, ketelitiannya. Ada yang longgar lagi ketelitiannya. Tadi sudah sudah ada perbaikan ya dengan mempertimbangkan jenis, posisi dan sebagainya. Gitu. Coba dibenahi ininya, pemahamannya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pengampunan dan pahala yang maha agung. Iya, tadi sudah sampai ya, sudah sampai diskusi kita. Tidak, ini sekali lagi ibu-ibu yang lain juga, supaya ini hati dan pikirannya menjadi nyaman ya, tidak merasa tidak ada hal-hal yang tidak nyaman, misalnya merasa tidak dihargai, merasa tidak dan sebagainya ya, mohon ya supaya tidak menjadi gangguan ya, namanya kadang-kadang kan kita niat baik kita semua itu kan ada gangguan. Kita tidak ada yang kebal dari ujian, termasuk dari godaan setan itu tidak ada. Sekali lagi ini bukan ingin menyalahkan, tapi ingin ingin mengajak bagaimana kalau kita memaknai ungkapan tersebut ya, memaknai ungkapan tersebut dengan menggunakan struktur umum bahasa Indonesia yang diawali dengan subjek, kemudian predikat, kemudian objek, kemudian keterangan, dan selanjutnya. Apa Bu Dian mau mencobanya? Pengampunan dan pahala yang agung kepada mereka. Iya, bagus. Apa maksudnya kepada mereka? Maksudnya bagi mereka mendapatkan pengampunan dan pahala yang agung. Iya, oke, baik. Jadi kepada itu maksudnya apa, Bu? Kepada itu bagi mereka, bukan kepada. Bagi mereka mendapatkan pengampunan, maghfirah dan pilih ya. Iya. Coba Ibu pilih dua ungkapan ini. Ini saya mendengar ada dua ide bagus nih Ibu pilih ya. Ibu mau menggunakan ide bagi atau menggunakan ide mendapatkan. Bagi mereka mendapatkan. Oke, baik. Coba kalau itu silakan digunakan. Jadi di dalam pemahaman tersebut Ibu menggunakan kata mendapatkan gitu. Mereka mendapatkan pengampunan dan pahala yang agung. Iya, bagus. Itu dia. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian. Ya, terima kasih Bu Dian untuk sharingnya. Ibu-ibu yang lain apa ada pertanyaan dari hasil diskusi dan bincang-bincang kami, saya dengan Bu Dian terkait dengan kandungan makna yang bisa kita pahami dari Al-Maidah 9. Baik,
Kalau tidak ada, kita lanjutkan berikutnya, ibu-ibu sekalian. Kita ke At-Taubah 68. Silakan. Terus ya Pak Guru. Apa ada? Iya. Oke, baik. Jika tidak ada, kita pindah berikutnya ya. Mungkin ayat berikutnya ada peminatnya. Silakan. Pak Guru, terus yang tadi. Halo. Bu Ros, sedang bicara Bu Ros? Iya Pak Guru. Suaranya jauh sekali, Bu. Suaranya jauh ya. Suaranya jauh sekali. Oh iya, sekarang kedengeran nggak Pak Guru? Masih belum Halo? stabil. Halo. Ya, baik. Sudah lebih baik. Ya, bagaimana Bu Ros? Terus ayat yang tadi boleh Pak Guru? Oke. Yang tadi maksudnya yang sudah dibahas Bu Dia? Yang wa ada Allah yang bawahnya yang ayat At-Taubah. Oke, baik. Silakan. At-Taubah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara naro jahannam khalidina fiha. Allah telah menjanjikan orang-orang munafik dan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang yang kufur kepada neraka jahanam. Bukan, maaf Pak Guru, bentar. Allah telah menjanjikan neraka jahanam kepada orang-orang munafik dan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang yang kafir. Mereka kekal di dalamnya. Iya, oke, bagus ya. Orang munafik laki-laki dan munafik perempuan. Dan orang kafir. Iya Pak Guru. Ibu punya ide nggak yang lain gitu? Punya ide nggak yang lain supaya tidak terlalu banyak dandannya begitu gitu? Ada. Orang pakai serapan aja Pak Guru. Silakan gimana jadinya? Allah telah menjanjikan neraka jahanam kepada munafikin dan munafikot dan orang-orang kafir. Masih dannya kebanyakan masih. Oh iya, iya. Allah telah menjanjikan neraka jahanam kepada munafikin, munafikot dan orang-orang kafir. Iya, oke, bagus. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ros. Terima kasih Bu Guru. Baik, kita lanjutkan berikutnya, ibu-ibu. Kalian setelah tadi kita sudah membahas kandungan makna Al-Maidah 9 dengan At-Taubah 68. Ini sama-sama berjanji ya, sama-sama berjanji. Sehingga ibu-ibu ya, ibu-ibu sekalian ya, dalam banyak ayat kita membaca pernyataan bahwa Allah ya, membaca pernyataan bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya. Nah, itu artinya kalau demikian kita bisa mengatakan janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Sehingga dalam bingkai janji, ya, dalam bingkai janji kita bisa berkata bahwa orang yang beriman dan melakukan perbuatan baik, orang-orang yang beriman dan melakukan perbuatan baik, itu dua kata kunci. Akan mendapatkan ampunan. Ampunan itu kan berarti janji ini sifatnya umum, tidak dalam kaitan orang yang minta ampun gitu ya. Tidak bicara soal orang yang minta ampun. Tapi kaitannya beriman dan melakukan perbuatan baik. Gitu. Jadinya beriman dan beramal solih istilahnya. Dua hal tersebut ya. Kalau beriman dan melakukan perbuatan baik, nah itu artinya otomatis dengan janji ini akan mendapatkan ampunan serta pahala yang agung.
Ya, pahala yang agung. Sebaliknya, orang munafik, laki maupun perempuan, serta orang-orang kafir, ya, serta orang-orang kafir ini, kenapa perlu disebut ya gitu ya? Di sini kalau orang kafir tidak disebut dengan laki dan perempuan, tapi kalau di sini untuk orang munafik lakinya disebut, perempuannya juga disebut, karena di sini untuk menunjukkan bahwa di sini ada karakter ya, ada karakter yang muncul ya, ada karakter kekhususan, gaya munafiknya laki, gaya munafiknya perempuan. Itu sehingga ini perlu dimunculkan. Beda dengan al-kuffar. Al-kuffar kan bisa ada yang mudzakkar, bisa ada yang muannas, tapi di sini digunakan dalam satu ungkapan saja ya, digunakan satu ungkapan, masuk di dalamnya laki maupun perempuan. Itu akan mendapatkan, jadi dengan nama janji pasti akan mendapatkan neraka jahanam. Bagi orang yang percaya tentunya, bagi orang yang percaya, karena ada orang yang mengatakan bahwa gitu ya, segala sesuatu itu dengan relativisme, ya, tidak mengakui kebenaran mutlak informasi yang ada dalam Al-Quran. Itu ya dua ayat yang bertolak belakang secara substansial, substansif, tamtib, yang tadi janji Allah kepada orang yang beriman dan berbuat baik, kemudian berikutnya janji Allah kepada munafikin, munafiqat, serta kepada orang kafir. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ya, silakan ibu-ibu sekalian. Untuk Ar-Rum 5 dan 6, silakan jika ada yang ingin berbagi pemahaman. Coba ya Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Minasrillahi yansuru man yasha wa huwa azizur rahim. Sampai titik kan? Iya, silakan. Dengan pertolongan Allah, Ia akan menolong dari yang Ia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Perkasa ya. Nah, Maha Perkasa dan Ia Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Iya, oke, bagus. Mau dilanjutkan? Apa sampai di situ dibahas? Sampai di sini aja, Pak. Oke, baik. Ini kelihatannya masih belum ini ya, precise mengingat antara makna man dengan min. Si Maman dan si Mimin. Si Maman dan si Mimin. Man itu sebagian dari. Kalau tadi kan terdengar tadi dari ya. Iya. Oke, bagus. Kalau min apa maknanya min? Min itu sebagian kecil dari, bagian dari. Nah, kalau man? Man itu dari ya Pak? Nah, karena itu saya sering bantu itu ngakalinnya itu dengan nama-nama tokoh Marvel yang terkenal. Ya, ada yang gabung ke ini juga nih, ke Avenger juga, ada Spider-Man gitu loh. Ada Spider-Man. Superman. Ingat Spider-Man. Spider-Man laki-laki. Man. Oh, orang. Iya, gitu. Man itu orang gitu. Hello man gitu. Orang yang Ia kehendaki. Iya, begitu. Coba diulang. Dengan pertolongan Allah, Ia akan menolong orang yang Ia kehendaki. Dan Ia Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Iya, oke, bagus. Baik, terima kasih Bu Mute. Berikutnya silakan. Ada yang lain? Oke, baik. Pak, coba. Oh, wa'dalahu ya Pak.
Lestari. Ya, silakan. Bu Sri Lestari, silakan. Ba'dallahi la yuflihullahu wa addah wal wal walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Allah telah berjanji, Allah telah tidak berjanji tidak mengingkari janjinya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Iya, oke, bagus. Tidak mengetahui. Iya, bagus. Yuk, kita dalami apa yang Bu Sri Lestari sudah pahami ya. Itu bagus sekali. Kita mulai dari potongan yang pertama. Ya, yang itu bagian pertama ya, yang sebelum koma, antara titik dan koma. Apa, Bu? Ibu membacanya apa tadi? Ba'dallahi. Iya, bagus. Apa makna yang Ibu pahami dari ungkapan tersebut? Allah telah berjanji. Iya, bagus. Dari mana Ibu menduga bahwa itu bermakna telah dan bermakna berjanji? Madi wa'da janji. Wa'da kan janji, Pak. Bentuk satu. Oke, bagus ya. Dari mana diduga itu bentuk satu? Dari itu cirinya AA. Oke, bagus ya. Oke, ciri A. Cirinya AA. Ibu ingat ini nggak, Bu? Kalau bunyi A di akhir kata ya, bunyi A di akhir kata itu bisa mengindikasikan apa? Menjanjikan. Fokus lagi ya, sekali lagi ya ke apa yang saya coba dalami ya. Kalau bunyi A di akhir kata dalam ingatan Ibu ya, bunyi akhir ya, ini kita diskusikan. Bunyi A di akhir kata yang sudah kita pelajari itu mengindikasikan apa? Cepat lagi. Lupa, Ibu? Menjanjikan gitu, Pak. Bukan itu ya pertanyaannya. Bunyi A di akhir kata, itu mengindikasikan apa gitu? Apa ya? Kalau Ibu lupa, ya sampaikan saja. Kita akan cari jalan keluar, Bu. Tidak usah khawatir ya, Bu. Ini kan kita belajar. Silakan Ibu, apa yang bisa dipahami? Perjanjian. Janji Allah gitu, Ustaz. Ya, bagus. Terus? Janji Allah tidak mengingkari janjinya. Ya, bagus. Tadi sebanyak nggak ditulis lagi. Terus dikit lagi, Bu. Pak.
Mana sih tadi? Oke, ibu-ibu yang lain mungkin ada yang bisa menggenapi. Apa Akan sih? tetapi. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Bagaimana, Bu? Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya. Mana yang bermakna kebanyakan? Aksaro, akbarakina aksaro. Aksaro Mana yang bermakna kebanyakan? wala aksaro. Nah, kalau aksara bermakna kebanyakan, lalu walakinna maknanya apa? Akan tetapi. Akan tetapi. Oke, bagus. Terus ini aksara ini arti dasarnya apa? Kasinro. Arti dasar, bukan huruf dasar. Oh, saya salah saya. Kebanyakan. Arti dasar. Apa arti dasarnya? Banyak. Iya, bagus. Banyak itu sifat apa bukan, Bu? Bukan. Kalau banyak bukan sifat, kira-kira kata apa banyak itu? Orang-orang banyak. Orang-orang. Manusia yang banyak manusia tidak mengetahui. Ibu fokus sekali lagi. Banyak itu kata apa? Banyak itu jumlah. Bilangan. Bukan banyak itu berkaitan dengan apa. Coba ya, saya ulang lagi ya. Ibu pilih 3 ya. Ibu pilih 1 dari 3. Banyak itu apakah 1 kata kerja, 2 kata benda, 3 kata sifat? Banyak itu kata benda. Oke, bagus. Di mana kita bisa membeli sebuah benda yang namanya banyak, Bu Sri Lestari? Sama sekirain digabungkan dengan Anas. Banyak manusia gitu. Sifat ya, Pak. Oke, bagus ya. Nah, kalau dia ya kata aksar itu memiliki makna sifat, kira-kira ini bentuk berapa aksar ini? Oh, aksar. Amr ya, Pak? Bagus. Apa ilmunya sehingga aksar diduga bentuk amr? Ada hamzah. Oke, bagus ya. Kalau paling tidak itu. Oke. Gitu. Silakan Ibu. Dari awal ya, Pak? Enggak, yang ini aja, walakinna. Walakinna. Baik, ibu-ibu yang lain ada yang bisa merangkum hasil diskusi kita tadi? Akan yang bawah ya, Pak ya. Akan Ya, tetapi lebih banyak manusia tidak mengetahui. Iya, akan tetapi lebih banyak manusia, karena ini bicara soal sifat ya, lebih banyak manusia yang tidak mengetahui. Oke, bagus. Terima kasih Bu Sri Lestari untuk Pak, ya, maaf boleh tanya nggak Pak? Ya, Pak. Pak, mau tanya Pak. Pak. Silakan Bu Mute. Kan dulu waktu belajar yang lalu antara lebih besar dengan paling besar kan kalau lebih besar itu ada min-nya, Pak. Sementara kalau paling besar tidak ada min-nya. Ini kan nggak ada min-nya, Pak. Bagaimana bisa memaknai lebih besar dan paling besar itu bagaimana, Pak? Paling banyak. Ya, itu tuh harus dipakai gitu, Pak. tadi. Itu yang harus dipakai tadi. Tadi ilmunya ya, ilmu kan Bu Sri Lestari sampai pada pemahaman bahwa ini bisa lebih banyak
bisa paling banyak. Itu harus dipilih berdasarkan ilmu yang sudah kita pahami gitu. Berarti kalau akan tetapi paling banyak manusia yang tidak mengetahui gitu, Pak. Ya, itu dia maknanya. Tuh, paling banyak manusia yang tidak mengetahui. Nah, pada saat itu kemudian baru kita bisa nanya, enak nggak bilang begitu? Gitu. Nggak enak sih, Pak, ya. Nah, itu dia. Barulah kemudian lahir berikutnya. Kalau begitu, apa ungkapan manusia yang semakna dengan itu tetapi menjadi enak gitu. Itulah tadi kemudian idenya paling banyak manusia yang tidak mengetahuinya, gitu ya. Paling banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Itu artinya bahwa ini berarti kan ada perbandingan sebenarnya. Ya. Yang tahu dan tidak tahu ya, Pak. Yang tahu dan tidak tahu sehingga kita bisa menjadi lebih banyak. Atau kalau kemudian itu ya posisinya ya posisinya kan antara yang tidak tahu dengan yang tahu, lebih banyak yang tidak mengetahui, maka itu walaupun tidak pakai min gitu, walaupun tidak pakai min, lebih cocok di sini dipahami dengan arti lebih banyak. Gitu ya, kira-kira begitu cara memahaminya. Ada pemahaman ya, ada perbandingan yang secara implisit dan ada secara eksplisit gitu. Iya. Berarti kamus-kamus ini nggak kepake. Ibu menyimpulkannya keliru. Ya, Ibu menyimpulkannya keliru. Ya, kita pernah mengatakan ini indikasi Ibu menyimpulkannya keliru adalah kita mengatakan ilmu kita itu berlevel, Ibu Sri Lestari. Pertama, kita katakan level pertama makna. Kemudian yang kedua bentuk. Yang ketiga jenis. Yang keempat posisi kata di dalam kalimat. Kemudian 5 kedalaman dan keindahan maknanya. Di mana posisi kamus? Posisi kamus itu di level pertama. Ibu menyadari tidak kita punya penjelasan dan punya ilmu yang seperti itu? Iya. Nah, jadi kesimpulannya terburu-buru gitu. Hanya karena merasa tidak pas dengan apa yang itu, ya itulah maka kamus itu gitu ya. Kamus itu tidak selalu bisa menjadi penyelesai persoalan. Itulah yang kita tradisikan. Tidak merupakan patokan dong, Pak. Itulah yang kita tradisikan ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu belajar terkait dengan makna kata, kita sering mengatakan mengerti arti itu jangan hafal mati. Harus berhati-hati, pakai hati. Kamus itu kan tidak mampu memunculkan semua arti untuk semua tempat, nanti terlalu tebal jadinya. Gitu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Itu ya, Bu Muti, penjelasannya. Sehingga kita menjelaskan demikian. Ya, saya sering mengatakan bahwa ibu-ibu sekalian, kita memahami itu, pemahaman kita tentu berlevel. Nah, nanti ketika ada pemahaman yang baru, itu tidak bicara soal bahwa yang dulu salah, kemudian benar, karena kita sudah punya ide gagasan terkait dengan konteks. Ya. Ada konteksnya, ada posisi. Gitu. Ya, terima kasih, Pak. Ada pertanyaan yang lain lagi? Oke. Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan. Perhatikan isim mu'annas pada ayat-ayat tadi. Apa saja sih? Ini apa? Yang mu'annas di sini ada kata ayat, ya, ada kata ayat, ada kata hikmah. Ada penandanya di sini untuk yang mu'annas 2 ini? Ada. Pak Marito, Pak. Kalau di ayat? Ada tak. Ada tak. Ada alif dan tak. Ada alif tak, oke. Ada tandanya ya, ada tandanya. Ya. Kalau di sini apa yang mu'annas? Ada alif dan tak. Ya, as-solihat. Ada mabdurat. Ada al-munafiqat. Tifta.
Ada hak. Coba lihat ini nih. Solihah. Nih, ada penandanya? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Kita bicarakan. Ini akan kita Nggak ada. bicarakan secara khusus. Ini akan kita bicarakan secara khusus di akhir dari pelajaran kita ini. Gitu ya. Yaitu ada kata-kata yang tidak ada penanda khususnya tapi dianggap sebagai mu'annas. Oke. Ini ada kata apa saja yang mu'annas di sini? Nggak ada. Oke, nanti ini latihan ini sudah kita lakukan. Ini dia yang tadi saya maksud. Nah, ini jadi tambahan kita. Coba kita lihat dulu, ya. Coba kita lihat dulu pada kesimpulan yang dianggap mu'annas dalam bahasa Arab adalah, coba di kesimpulan pelajaran kita ini, ya. Di kesimpulan pelajaran ini, atau kalau di buku kita, ya, kalau di buku kita, di buku kompilasi, halaman 169, karena ini khusus untuk kaidah. Sudah, ya, mau lihat mana saja boleh ya. Ini karena merujuk ke hal yang sama. Apa kata buku kita? Dari contoh-contoh pada 2 kolom di atas, kita ketahui bahwa yang termasuk isim mu'annas antara lain apa? Nas antara lain marbutoh dan tak marbutoh. Yang pertama apa? Tak marbutoh. Tak marbutoh. Zakat dan Pakai mu'annas. ilmu ini nih, pakai kesimpulannya ada di buku kita. Boleh di buku kita atau kalau mau baca kompilasi halaman 170. 170. Di kompilasi. Iya. 1 nama perempuan, 2 nama kata perempuan. benda yang Ya. diakhiri dengan marbutoh, Kata benda masdar Di yang buku diakhiri juga sama ya, di buku juga mengatakan demikian karena ini kan mengcompile ya, mengumpulkan khusus yang ada dari buku. Dari contoh-contoh pada kolom di atas kita ketahui bahwa yang termasuk isim mu'annas antara lain 1 nama perempuan, 2 kata benda yang diakhiri tak marbutoh. Ya, 3 masdar yang diakhiri tak marbutoh. 4 kata sifat yang diakhiri tak marbutoh. Kemudian 5 ada domair, ada al-isyarah, ada al-mausul untuk menyesuaikan diri dengan isim mu'annas. Oke, gitu ya ilmunya ya. Iya, bagus. Ya. Nah, sekarang tambahannya ya, tambahannya. Tuh, kalau tadi kan ilmu mengatakan kalau kata benda atau nama benda ya, kalau isim yang disebut dengan ada kata benda dan nama benda itu isim mu'annas ya. Kalau kata benda atau nama benda itu ditandai dengan tak marbutoh. Tetapi ini tambahannya adalah ada beberapa isim yang dianggap sebagai mu'annas walaupun tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Tak marbutoh. Walaupun tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Nah, karena itu bahwa tidak semua mu'annas itu menggunakan tak marbutoh, sebaliknya tidak semua tak marbutoh itu menandakan mu'annas. Sebagai jalan tengahnya kita mengatakan bahwa isim mu'annas sering ditandai dengan tak marbutoh. Nah, ini dia. Ini coba dibaca kata pertama apa? Nafsi. Nafs. Nar. Yang kedua? Samsi. Nar. Sama. Nar. Tiga. Syams. Ya. Yang keempat? Sama. Yang kelima? Ard. Ya, itulah ya. Paling tidak ini yang populer ya. Kata-kata ini walaupun dia tidak diakhiri dengan tak marbutoh, tetapi dianggap sebagai mu'annas. Baik. Nafs, ada yang ingat apa maknanya nafs? Sendiri. Diri atau jiwa. Oke. Kalau nar? Neraka atau api dalam arti umum ya. Syams?
Matahari. Matahari. Ya, sama Langit. langit. Lalu Bumi. Baik. Itu dia tambahan bahwa kata-kata tersebut dianggap mu'annas seperti pada contoh ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kok mutmainnah? Karena an-nafsu. Ya, karena an-nafs. Jadi bukan al-mutmainnu. Nah, bukan al-mutmainnu. Karena dia mu'annas. Irji'i. Kembalilah padaku. Irji'i. Ini bukan kepada perempuan. Ini untuk anti. Oh, anti. Ingat kan? Ya. Kalau ada fiil amr untuk tandanya adalah ya. Irji'i. Ini ada perbaikan, ini salah, ini syakalnya. Ila rabbiki. Tuh, kepada Tuhan. Tuh. Iya. Tuh, bukan ila rabbika. Irji'i. Karena nafs muannas. Ila rabbiki. Nah, kemudian radiyatan. Mardiyah. Mardiyah. Radiyah. Mardiyah. Karena ini berkaitan dengan an-nafs yang muannas. Berikutnya, fattakunna rollati. Kenapa pakai allati? Allati kalau muzakarnya apa? Muzakarnya allazi. Allazi. Mengapa tidak allazi di sini? Karena an-nar, penyesuaian. Fattakunna rollati waquduha. Gitu. Yang dipakai adalah ha, bukan hu. Bukan hu, karena itu an-nar muannas. Wal hijarah. Berikutnya, wasyamsi wa duhaha, bukan wa duhahu. Nah, wasyamsi. Was-sama'i wa ma banaha, bukan banahu. Wa ardullahi wasi'ah. Wasi'atun. Ya, bukan wasi'un. Karena ardu ini dianggap mu'annats. Apa saja tadi kata yang tidak berakhiran dengan tak marbutoh tetapi dianggap mu'annas? Apa saja tadi? Syam, sama. Apa lagi? Syam, al-ardu. Al-ardu, an-nar, an-nafs, Nafs, an-nar, asyams, as-sama. Baik. Ada pertanyaan dari penjelasan tambahan itu? Jelas, Pak Guru. Oke, Terima kasih. Jika demikian, mudah-mudahan ini pemahaman ini bisa bertahan lama. Ya, kalau bisa Ada ya, Pak? nitip sama Bu Yuni. Bu Yun, tolong belikan formalin untuk daya ingat kami. biar lama. Kalau nggak ada di pasar, nanti minta sama Bu Dokter. Bu Dokter, apa sih formalinnya biar daya ingatnya kita bisa bertahan lama. Tapi nggak apa-apa ya ibu-ibu sekalian. Tadi saya mengatakan bahwa lupa itu bukan dosa. Tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah kita lupa, tidak mau berusaha untuk kembali mempelajari. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan ibu-ibu sekalian sebelum kita... Raja sering lupa. Gimana nggak belajar? Iya, makanya belajar terus, Bu. Makanya itu ya, ibu-ibu ya, alhamdulillah ya, Allah memberikan ibu-ibu istiqomah untuk mau terus belajar kan. Karena ada di antara teman-teman kita, justru dia nggak belajar karena saya nggak bisa-bisa. dia nggak belajar. Udah pintar kan Pak? Kalau saya kan. Ya kalau pintar sih syukur kita ya, syukurlah nggak mau belajar karena udah pintar. Tapi ya kalau kebanyakan justru dia nggak mau belajar karena belajar itu butuh sabar.
Karena Iya. belajar itu butuh sabar. Terima kasih ibu-ibu sekalian Makasih, sudah Pak Guru. menemani kami. Makasih Pak Guru. Mari kita Takutnya syukur. bapaknya nggak sabar nanti. Enggak, Bu. Ya anak kokon banget. Enggak, Bu. Makasih Pak. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan hal yang tidak berkenan. Semoga Allah memberikan balasan yang berlimpah untuk sabar dan istiqomah yang ibu-ibu, bapak, ya ibu-ibu sekalian jaga dengan indah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.